haleluya dengan semangat. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian berteman itu. Kita angkat satu pujian yang kita berdiri dulu. Tadinya dibuka dulu ya sama saudari Ellen. Saya meminta Ellen sekalian untuk menjadi moderator, tapi karena tadi sudah langsung diserahkan sama saya, ya sudah. Selamat malam buat kita semua, pemuda remaja GBDI Ngarwastu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Puji Tuhan, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu untuk bersama-sama melihat satu kebenaran, ya, mendengar dan melihat, ya, dan pada akhirnya yang diharapkan adalah kita mempunyai komitmen untuk melakukan kebenaran itu, ya. Jadi ada tujuan dari diadakannya seminar ya sebenarnya, bukan suatu seminar yang besar-besar, tapi suatu hal yang ingin dijelaskan buat kita semua, yaitu suatu kebenaran yang harus kita semua sama-sama tahu sehingga kita melakukan yang benar. Karena mungkin selama ini kita melakukan satu kesalahan karena kita tidak tahu, ya. Jadi mari kita sama-sama sebelum saya mulai menambah sesuatu wawasan dari pemuda remaja. Menambah, oke, ya. Jadi sedikit saya merangkum apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa saya beri judul presentasi ini adalah toxic gadget ya, bukan gadget. Toxic gadget, dimana kita tahu toxic itu adalah apa? Terjemahnya racun, ya. Jadi gadget ini yang pada akhirnya akan menjadi racun. Ya, tadi kita sudah next. Yang selanjutnya. Oke, sekarang tadi sudah disampaikan
apa itu gadget ya. Kalau pengertiannya saya tidak akan jelaskan. Itu adalah satu alat ya yang diciptakan oleh manusia. Diciptakan oleh Tuhan atau manusia? Oleh manusia ya. Tadi penjelasannya amanah ya. Alat yang diciptakan oleh by design ya, ininya maksudnya dibentuk ya oleh manusia untuk apa? Mengendalikan manusia juga pada akhirnya, dan sangat mempengaruhi tubuh, jiwa, roh kita yang juga dipakai oleh musuh manusia. Jadi diciptakan oleh manusia untuk mengendalikan manusia, dan dia juga dipakai oleh musuh manusia. Siapa? Iblis. Untuk menjebak manusia sehingga pada akhirnya dapat menggantikan peran Tuhan di dalam kehidupan manusia itu sendiri dan menjauhkan kita dari Tuhan. Tadi sudah dengar ya, bagaimana itu bisa menjauhkan kita manusia dari Tuhan. Dan secara horizontal, maksudnya hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga, ya, itu juga menjadi jauh. Next, Tuhan. Apa pesan firman Tuhan dalam hal ini sehingga kita tahu? Yang pertama adalah apa yang kita sudah pernah baca, saya sampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Nanti bisa dilihat. Kita baca bersama-sama. Ini dari ini langsung ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kamu tetap dalam firman-Ku. Jadi kita diajarkan, dipesan bahwa harus tetap ada di dalam firman Tuhan ya, sehingga kita akan disebut akan menjadi benar-benar menjadi murid Kristus, dan kita akan mengetahui apa? Kebenaran, bukan kebohongan, tapi kebenaran. Dan yang penting di sini adalah kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Firman Tuhan membuat kita menjadi merdeka, ya, dimerdekakan kehidupan kita. Kenapa kita harus merdeka? Supaya kita bisa lepas, kita bisa bebas, dibebaskan dari apa? Nanti kita akan lanjutkan kita bersama-sama ya. Dari rasa takut ya, dari keterikatan terhadap sesuatu dan sebagainya. Next. Ini dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Nah, yang kedua adalah 2 Korintus 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana roh Allah ada ataupun diam? Di mana? Di gereja. Di mana? Di mana ada roh Allah berdiam itu di mana? Ya? Di mana? Di dalam gereja? Atau di apa? Di tempat yang sunyi ataupun bagaimana? Di mana roh Allah berdiam? Di dalam diri manusia. Semua manusia? No. No apa no? No.
Kalau now itu sekarang ya. Jadi sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah berdiam di dalam diri kita, anak-anak Tuhan. Right? Di rumah gak ada Alkitab manual lagi? Udah kemana? Oh ada, masih ada ya. Tapi ya selamat malam Pak RT. Loh, tepuk tangan, haleluya. Tuhan masih bersedia datang ya. Kembali ke laptop. Salah, bukan, kembali kepada saya. Masih ada nggak di rumah buku Alkitab manualnya? Masih. Ada di mana? Di atas, di dalam lemari, atau di pojokan ruangan, atau di gudang? Di mana tuh Alkitab manualnya? Ya. Atau ada yang naruh di dekat bantal, di tempat tidur? Ada nggak? Ada ya. Atau malah sekarang ini yang dekat bantal ya, yang dekat kepala kita, iya nggak? Enggak. Oh, masa yang bener lah. Ini yang sering dijadiin bantal malah. Ya. Ya, ada bedanya. Tadi sudah dipaparkan ya, saya nggak perlu ulang lagi bahwa Alkitab itu diterbitkan oleh apa? Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Jadi ini kita yang diganggu adalah pikiran dan perasaan kita. Lanjut. Masih ini firman Tuhan, ayat yang berikutnya. 1, 2, 3. Baca bersama-sama. Sebab kita tidak menerima perbudakan yang membuat tidak takut lagi, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Kita tidak menerima perbudakan. Ini bicara keterikatan lagi, ya. Firman Allah yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan hal ini, bahwa tidak lagi menerima perbudakan yang membuat kita takut. Kita ada di dalam ketakutan, ya. Tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, yaitu roh Allah, Roh Kudus yang ada berdiam di dalam diri kita. Hei, muda remaja, kerajaan Allah bukan warisan kerajaan dunia, bukan. Ya, kita menjadi ahli waris semuanya kerajaan surga. Bangga kalian? Atau enggak? Biasa aja tuh tante. Bangga enggak? Bangga enggak? Bangga, ya. Kita disebut anak Allah, menjadikan kita anak Allah, bukan anak sembarangan, ya. Kita tidak lagi menjadi anak adopsi, tidak, ya. Kita menjadi anak Allah. Nah, sekarang setelah kita tahu posisi kita, ya, kita adalah anak Allah. Kita jadi tidak lagi di bawah perbudakan, ya. Nah, kenapa dikatakan selalu ini, ya, bahwa kita harus bebas, kita harus merdeka? Karena tadi kita sudah dengar bahwa gadget ini, alat ini yang diciptakan ini menghasilkan satu gelombang. Gelombang apa? Gelombang elektromagnetik. Ya, ini ada gelombangnya nih, bukan cuma gini-gini aja, ya. Handphone kalian itu ada gelombangnya. Itu sangat mempengaruhi kita, ya, dan merangsang otak depan kita untuk menghasilkan satu hormon. Tadi ada disebut-sebut hormon apa? Hormon? Oh, di belakang dopamin. Pernah dengar
manis apa ya itu, kue basah kali ya, atau kue enak, atau makanan fast food yang nikmat. Oh jawab dong. Oh enggak, ya oke, benar ya, jujur. Apakah Anda merasa keberatan atau enggan jika tidak memegang gadget ini? Meskipun hanya sebentar. Keberatan nggak? Oh enggak, benar ya. Ya. Apakah Anda sering menggunakan gadget di waktu makan? Ada yang jawab iya, karena saya tahu betul ya dia melakukannya. Jujur ya, puji Tuhan, jujur. Oleh karena saya nggak tahu, ya. Oke, jujur aja sama diri sendiri ya. Saya pun nggak nilainya kok. Apakah Anda kerap memeriksa status atau unggahan postingan pada ya, saya juga sih. Karena apa? Waktu malam itulah saya bisa jawab misalnya ya, yang penting-penting kan sampai saya tuh apa? Tidur ya, sampai tidur saya tidur kata orang ini ya, tidur. Misalnya nyiapin ini terus terang saya nyiapin ini berhari ya, saya harus berhubungan dengan ini ya, karena saya mengerjakannya di sini. Saya nggak bisa di laptop, saya nggak bisa, itu jujur saya. Jadi ini saya pegang. Tapi kalau saat ini, udah cukup. Saya nggak mau terus-terusan gitu ya. Kalau saya udah cukup. Padahal saya rasanya pengen menyelesaikan dia cepat selesai, gitu ya, cepat selesai. Tapi saya nggak mau memaksakan. Dan saya udah saya matikan langsung. Saya tidur. Oke, jawab ya pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda lebih sering berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang lain? Oke. Apakah Anda menghabiskan banyak waktu untuk membuat cuitan di Twitter, balas status di Facebook, Oke. Apa Anda lebih sering bermain gadget padahal Anda tahu bahwa seharusnya Anda bisa melakukan hal lain yang lebih produktif? Lebih sering itu daripada yang mengerjakan yang lain yang lebih produktif. Harusnya kalian bisa membantu orang tua, yang bisa mengerjakan tugas apa, tapi gadget ya dipegang. Oke. Apakah Anda kecenderungan untuk menggunakan gadget padahal sedang sibuk dengan tugas sekolah atau pekerjaan? Dari pertanyaan ini, kalau jawabannya banyak iya, tadi ada berapa? 10 ya. Kalau banyak ya, artinya lebih dari berapa? 5? Dan kalian ada dalam posisi hati-hati ya. Oke. Jadi masing-masing jujur sama diri sendiri. Seseorang menyatakan kecanduan apabila sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menggunakan gadget seperti smartphone, tablet, laptop dan sebagainya. Namanya nomophobia. Pernah dengar? No mobile phobia. Jadi takut, satu ketakutan. Fobia itu apa? Takut kan? Kalau tidak ada alat ini ya. Takut gelisah. Nah, gelombang tersebut seperti medan magnet yang mengikat kita sehingga telapak tangan kita ini tadi sudah dijelaskan ya. Telapak tangan kita ini seperti apa? Nempel ya. Nggak bisa susah melepas ini ya. Dan itu akan membuat darah kita bisa menjadi lebih kental. Bukan asal ngomong, tidak berbicara tanpa dasar ataupun tanpa referensi. Darah kita bisa memang menjadi kental. Ini siang malam nggak ini,
Ya betul jawabannya Bu. Ya, nggak usah cari-cari penyakit apa. Nggak ada. Ya. Sekarang kamu harus perbaiki kebiasaan. Seperti itu. Ya, jadi seringkali kita tanpa sadar. Nah, ya. Jadi mempengaruhi reaksi kimia dalam tubuh. Oke, lanjut. Tadi atau tidak tahu kan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan Yesus sendiri. Amin. Kalau kau mengatakan bahwa saya adalah anak Allah, ya, berarti saya adalah baitnya Allah, bait Allah. Dan dalam bait Allah itu ada Roh Allah, ya. Nah, kita harus sadari posisi kita bagaimana. Next. Nah, sekarang jadi apa? Apa bacanya? Apa artinya? Jadi bagaimana dong Tante? Nah, saya harus lakukan apa supaya saya tidak terikat? Yang pertama, apa ini? Aduh, istilah apa lagi? Dopamin detox atau dopamin fasting, nama istilahnya. Salah satu cara untuk membatasi kegiatan atau perilaku yang memicu pelepasan dopamin di otak. Istilah ini diciptakan oleh Dr. Cameron di Universitas California. Next, ya nanti saya akan menjelaskan. Suatu metode yang menitik beratkan perubahan kognitif, mengembalikan kehidupan normal, dikembalikan, ya. Setelah tubuh terbiasa menerima rangsangan dari teknologi ini, dari seperti bunyi ponsel, ting, ataupun bunyinya kayak gimana gitu ya, notifikasi media sosial dan sebagainya. Nah, seperti itu. Dengar kan? Dengar nggak tadi? Saya nggak suruh loh dia bunyi. Bunyi ya. Aduh, memang tahu dia. Jadi seperti itu. Terus ketika kita dengar ting, itu kan ting ya. Aduh, siapa sih? Apa sih? Gitu kan? Kita langsung membukanya. Nah, dari tadi apa? Dopamin detox. Apa sih itu Tante? Dopamin detox tuh. Tadi kan yang dirangsang apa? Hormon dopamin. Nih di otak kita, ya. Dopamin itu adalah neurotransmitter, senyawa. Nah, seperti ketagihan, mau dan mau, again and again, more and more. Betul apa betul? Betul, ya. Nah, itu menghasilkan dopamin yang tinggi. Jadi aktivitas yang tadi itu menghasilkan dopamin yang rendah. Seperti tadi ya, belajar, olahraga, ya, liburan, menikmati alam, itu dopamin rendah itu, ya. Nah, sekarang jadi oke, tadi yang harus kita lakukan adalah dopamin detox. Jadi bagaimana caranya? Next, how to eat? Bagaimana Tante caranya dopamin detox tuh? Ya, pada prinsipnya membatasi perilaku yang membuat pelepasan dopamin apa? Berlebihan, ya kan? Dengan tidak menggunakan gadget ini, menonton YouTube dan tidak membuka sosial. Bagaimana? Pesan apa yang ditanya tadi ya oleh hostnya dari Komjen tersebut kepada kaum muda dalam menggunakan ini, ya? Apakah terus bisa kita sama sekali tidak berhubungan? Tidak bisa. Ini adalah kemajuan ilmu. Tetapi hati-hati, kita harus sadar bahwa ini adalah satu jebakan. Ini bisa menjebak kita.
Mau dijebak? Tidak. Mau masuk jebakan? Mau masuk perangkap? Kalau mau, silakan. Life is a choice katanya, ya. Pilihan ada pada diri kalian masing-masing. Kalau engkau mau menjadi orang yang tidak punya tujuan hidup, yang tidak mau mengetahui kebenaran, lakukan seperti apa yang engkau kehendaki. Tetapi itu artinya bahwa kalian belum benar-benar memahami kedudukan kalian sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan sudah menebus hidupmu, bagaimana Tuhan sudah menghapus semua dosa-dosamu dengan darahnya di atas kayu salib. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, saya berikan mungkin waktu sedikit saja. Silahkan Ibu moderator. Nggak ada yang tanya, tante sudah jelas semua. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Nggak tahu keadaan saya bagaimana. Gimana dia tahu? Iya kan? Dia tahu. Biasanya guru akan katakan, misalnya ya, disuruh ada soal, dikasih pikir. Lo usah pakai handphone. Kalau kamu dikit-dikit Google, ketemu ini nanti ketemu yang lain. Oh, dapat jawaban bagus, share ke teman. Akhirnya apa? Jadi cuma untuk balas-balas, WA dan sebagainya jadi 1 jam. Pembelajaran itu biasanya diatur, memang kita atur. Tugas yang diberikan itu, kalau kita kerjakan seperti yang diperintahkan, pasti tidak akan bermasalah. Biasanya seperti itu. Masalahnya adalah ketika kita berhubungan dengan benda-benda ini, benda-benda dengan jejaring sosial dan sebagainya. Nah, kita terjerat di situ. Seperti kayak lagi sembahyang, nengok Pak kita, tiba-tiba ada muncul WA gitu kan, muncul gitu tuh. Kita nggak mau lihat, tetapi kan keluar tuh kan siapa yang ini. Akhirnya tuh kita pura-pura nge-scroll ayat. Mau turun ke bawah itu turun jadinya. Menarik. Akhirnya kita kecanduan ini. Jadi ketika kita menggunakan teknologi ini sesuai dengan peruntukannya saja. Sesuai dengan peruntukannya. Kalau dari saya sih itu yang selama ini saya lakukan. Karena kalau teman-teman misalnya chat saya sepertinya aktif dari jam 7:30 sampai jam 3 handphone saya aktif, sampai jam 7 malam juga aktif. WA saya online, tapi kenapa saya nggak balas? Karena saya hanya balas yang saya hanya bisa balas itu hanya siswa yang saya tanya gimana cara ngerjain IPA, saya balas itu. Yang lainnya tidak akan saya balas dulu, karena saya merasa itu belum prioritasnya. Jadi ketika kita menggunakan handphone, gunakan sesuai dengan prioritasnya. Itu dari saya, karena saya sebagai seorang guru yang sudah dalam 1 tahun ini setiap hari begitu. Kira-kira begitu Tante. Terima kasih untuk sharingnya, Saudara Yodi. Sudah mengerti itu posisinya sebagai guru ya. Itu maksudnya buat yang lain yang dalam pembelajaran. Maksudnya kalau mahasiswa, ya kan, harus maksud tadi ya dari segala. Kalau kamu belum bisa untuk ini, jangan harap nanti kamu bekerja, kamu tidak akan menuruti atasan kamu tidak akan pernah bisa mengikuti dosen ataupun apa. Akan ada timbul suatu karakter pemberontak. Itu pemberontak pada akhirnya. Kenapa? Saya nggak mau. Dia nih karena saya yakin dan mungkin mengulangi apa yang sudah saya sampaikan kan. Gak usah diajarin ke mahasiswa. Apa yang diajarin? Ayo, Saudari Rakesh,
Shalom teman-teman. Jadi menurut saya kesimpulan dari podcast kita tadi, kita harus menguasai diri kita sendiri, karena bukan dari orang lain, jadi dari kita sendiri. Nanti kan? Selamat malam teman-teman. Hasil sedikit menambahkan dari podcast apa tadi guys? Menguasai diri ya. Sebenarnya kalau saya mau bertanya tadi tante, sudah semua dijawab tadi ya. Pertanyaan saya itu, saya kan terkadang kan suka juga main HP itu larut malam kan. Benar, saya gitu. Itu. Karena apa? Sekarang itu media sosial sangat canggih. Saya itu terkadang itu berpatok pada HP itu tadi. Kuncinya itu tadi bagaimana mereset otak kita tadi ya. Sebenarnya saya bertanya seperti itu. Dan tante pun sudah menjawab di depan tadi. Kita mungkin saya tanya lagi kan. Jadi kata Agnes itu menguasai diri dengan cara kita boleh menggunakan teknologi tapi dengan sewajarnya. Seperti tadi dopamin detox itu. Ya, seperti kita jalan ke sana sini kita jangan lupa upload. Ya, seperti ada kegiatan kayak gini. Yang penting kita menguasai diri kita, gitu kan? Itu betul guys, cuma aku menambahkan sedikit ya. Kita boleh pegang HP, pegang apa segalanya karena zaman itu sudah canggih. Cuma kita pandai-pandai menempatkan posisi kita tadi. Di saat kita dibutuhkan, kita boleh mencari, menambahkan atau sedikit apa ya? Jadi intinya sama guys, kita pandai-pandai menguasai diri kita sendiri, karena diri kita adalah kunci dari diri kita sendiri. Orang lain yang tahu kita itu sesuai tadi apa yang disampaikan, mengerti ya? Intinya menguasai diri, ya, bisa mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Sederhananya seperti itu, ya. Ini alat bukan untuk mengendalikan manusia kita, tetapi kita yang harus mengendalikannya, ya, mengendalikan, bukan dikendalikan atau diperbudak, ya, atau diikat. Ingat itu. Di balik semuanya ini diciptakan memang teknologi sepertinya membantu, mempermudah ya kita
dalam segala hal. Jadi ingat kembali, ingat apa yang disampaikan tadi itu, ingat. Kalau perlu ulang-ulang apa yang tonton ulang. Itu dibutuh pada Pak. Bukan kata katanya jangan sering-sering ya. Tonton seperti hal-hal yang tadi, ya. Cari hal-hal yang berguna seperti tadi. Bukan TikTok. Saya nggak mau bahas TikTok sini. Kalian sudah tahu TikTok. Tik dan tok. Tok. Nanti lama-lama kalian bisa TikTok sendiri ya. Dan kalian akan sampai pada titik yang dimana kalian akan menjadi budak daripada aplikasi itu, daripada gadget itu, ya, dengan melakukan TikTok itu, ya, hati-hati. Yang kedua dari yang wanita, siapa? Oke, enggak. Yang belakang lah, siapa? Siapa? Patrick. Itu kami student deh. Tapi kalau Bersuara iya, kalian langsung ribut. Nah, mau semua kayaknya. Emang kalau sama seperti setrap di ini, beda ya? bagaimana soal Mencari kata-kata yang temanya aja. Ayo, ayo, tuh cepat katanya waktunya berjalan terus. Ini juga pegal. Kesimpulan apa yang kamu dapat dari yang sudah dipaparkan tadi, ya, dan mungkin ada harapan, ada ya kasih komitmen. Kesimpulannya jangan terlalu fokus dengan HP gitu, fokus dengan orang-orang yang di sekitar kita. Setelah itu gunakan HP dengan apa sih namanya waktu ya, misalnya kerja atau kebutuhan kerja atau sekolah gitu boleh gitu. Jadi itu sih kesimpulannya. Jadi gunakan waktu dengan baik, gunakan gadget juga dengan baik. Oke, gitu. Terima kasih. Harapannya apa? Ada ini dari maksudnya komitmen apa dari yang sudah kamu terima tadi buat dirimu sendiri. Komitmennya untuk Ya, kan manfaat dari diri sendiri. lebih mengatur waktu dengan baik dan tidak, karena sudah dihapus itu sudah dihapus lama. Jadi itu sih lebih komitmennya merubah diri menjadi apa? Menjadi lebih baik lagi dan semakin baik. Nah, jadi intinya saya kita lebih bijak ya di dalam menggunakan fitur ini. Tapi yang saya harapkan dari semua ini bukan hanya sekedar kalian sudah terima hal ini, tapi ada satu komitmen, ada satu janji untuk perubahan. Itu tadi ya, perubahan dari perilaku kalian. Halo. Ya, dengar ya apa yang saya sampaikan. Satu perubahan. Dan itu tidak bisa orang lain yang berubah, tidak bisa siapapun, hanya diri kita sendiri. Ya, orang tua bagaimanapun menasihati sampai keluar air mata darah,
dari diri kalian. Tidak ada niat untuk berubah. Itu menjadi sia-sia. Ya, ingat, saya di sini sebagai orang tua, bagi anak-anak saya juga, bagi semua yang ada di sini orang tua rohani, ya, hanya bisa menyampaikan membukakan satu pikiran kalian. Yes. Kami harapkan bahwa dengan mendapatkan satu pemahaman baru ini, membuat satu komitmen kalian, ya, satu perubahan. Coba buktikan bahwa saya mau berubah. Mungkin tidak secara 100%, semua itu perlu proses. Tapi buktikan bukan kepada orang tua ataupun orang-orang yang dengan kita, tetapi apa? Terhadap Tuhan. Ya, Tuhan yang memiliki hidup, Tuhan yang sudah memiliki engkau, yang sudah menebus engkau. Jadi bukan hanya kepada orang tua itu yang kelihatan, tapi yang lebih lagi adalah kita adalah Tuhan, ya. Tapi terutama yang kita buktikan juga lebih jauh kepada yang kelihatan orang tua kita, ya. Gimana kamu mau buktikan sama Tuhan yang Tuhan ada di mana nggak bisa buktikan? Juga bohong itu namanya, uang. Tapi buktikan dulu pada orang yang tidak benar. Bahkan mau berubah, ya. Saya mau lebih bijaksana lagi, ya. Saya menghargai apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup saya. Oke, lagi dengan sedang berada. Mungkin ada yang disimpulkan lagi, ya. Silakan. Oh jelas, belum itu sih ya. Ya. Oke. Saat-saat terakhir ketika baru muncul ya. Oh dari tadi itu. Silakan. Sebenarnya ini menjadi permasalahan kita bersama sebenarnya. Karena dalam kondisi pandemi COVID, semua orang pasti akan berusaha dengan yang namanya gadget, maupun itu seorang pengajar maupun seorang guru setiap hari bagi anak sekolah dan bagi seorang pengajar. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu terlarut di dalam itu? Padahal di satu sisi kita harus berjalan itu sebagai tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, sebagai anak sekolahan, sebagai siswa, dan sebagai pengajar. Apa pandangan sang narasumber tentang ini? Nah, mungkin ada solusi yang khusus untuk supaya kami bisa lakukan itu dan kami tidak terlalu terlarut di dalam itu. Terima kasih. Ada yang mau jawab? Mungkin ada yang lebih ini dari saya kan, udah langsung terlintas ini jawabannya gitu. Ada? Yaudah. Ya. Nanti mungkin bisa saya tambahkan. Siapa tahu kan? Ya, jawabannya ini dari atau sama kurang lebih nanti kesimpulannya. Ya silakan jawab. Kira-kira bagaimana? Atau saya juga bingung. Saya juga bingung tante. Bagaimana caranya sebab saya juga harus berhubungan dengan. Iya betul. Apa? Mau bisa jawab? Mungkin kalau